Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas materi tentang radioaktif. Oke, di sini radioaktif tuh sebenarnya nanti ada semacam hitungan, tapi nggak hitungan banget ya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas tentang inti atom. Apa sih inti atom itu? Jadi, inti atom itu adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Ya. Nah, atom itu terdiri dari inti atom di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan tentang lambang dan nama nuklida, komposisi nuklida, energi ikat inti, isotop, dan kestabilan inti dan peluruhan. Oke, ini gambar ilustrasi atom sebelumnya. Jadi, atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu ada neutron sama ada proton. Kemudian ada elektron yang mengorbit. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang nuklida dan nukleon. Nuklida itu adalah penamaan dari inti atom. Di mana nuklida atau inti atom itu tersusun atas proton dan neutron yang sangat berdekatan. Proton itu adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan positif, dan neutron itu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Nah, di sini ada lambang atom, contohnya adalah atom kalium, itu ditulis 19K, K3919, atau tulisannya seperti ini ya. Nah, nama atom itu adalah kalium. Untuk lambang atau notasi dari suatu atom itu contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya dari simbol tadi, simbol atom itu, kita tahu kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 10, jadi kalau misalkan gini, atom K, kalium 3919, yang bawah itu disebut sebagai nomor atom. Nomor atom itu sama aja dengan jumlah elektron kalau dia tidak bermuatan, dan sama aja dengan jumlah proton. Jadi kita akan tahu kalau misalkan 19 itu protonnya 19 dan elektronnya juga 19. Sedangkan 39 itu adalah nomor massa. Nah, kita punya rumus nomor massa itu gini. Untuk mencari neutron, itu adalah nomor massa kita kurangi dengan nomor atom. Nah, nomor massanya di situ 39 dikurangi nomor atomnya 19. Berarti dapat neutronnya 20. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah simbol untuk menyatakan atom gitu ya. X-nya itu nuklida, jadi intinya. Z-nya adalah jumlah proton atau jumlah elektron bisa. Dan A-nya adalah jumlah nukleon yang terdiri atas proton dan neutron. Oke, sorry. Ini ada ralat sedikit. Ini biasanya ini kan rumusnya nomor massa dikurangi nomor atom ya. Atau bisa nomor atom ini diganti proton, itu juga bisa. Kan sama aja. Nomor massa dikurangi proton. Boleh juga. Oke. Selanjutnya, defek massa atau energi ikat inti. Oke, kita mulai dari mana ya? Menurut fisikawan, itu ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Nah, itulah yang dinamakan sebagai energi ikat inti. Kemudian, dari mana energi itu berasal? Ternyata data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Nah, massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk. Oke, kita lanjutkan. Massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Nah, ini adalah menjelaskan berapa massa yang hilang. Oke, ini bisa dilihat. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu yang ditanyakan adalah defek massa, itu rumusnya adalah ini.
delta M yaitu massa yang hilang atau defek massa, Z-nya adalah jumlah proton, MP-nya adalah massa proton, A-nya jumlah nukleon dikurangi Z, itu berarti nanti masukkan nilai neutronnya, lalu Mn adalah massa neutron. Nah, selanjutnya, energi yang hilang saat terbentuk nuklida itu berubah menjadi energi ikat inti dengan kesetaraan massa dan energi menurut Einstein. Oke, jadi nanti besar energi ikat inti kita bisa menggunakan rumus ini, delta M kali 931 MeV atau seperti ini. Nah, di sini mari kita hitung berapa besar energi ikat inti dari isotop 12,6 pada tabel di atas. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini kita masukkan delta M. Delta M itu kan defek massa ya. Defek massa kan berarti yang ini. Kita masukkan, kita kalikan dengan 931. Nanti dapat E-nya adalah 8,3, di mana E itu adalah besarnya energi ikat. Oke, nah kemudian untuk yang atom H, berarti kita masukkan defek massanya 0,024, kita kalikan 931, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian dari situ aman ya, kita cek dulu di sini energi nuklir atau energi ikat inti nuklida dapat mengubahnya menjadi energi lain, misalnya listrik. Besar sekali. Nah, di sini misalkan ada karbon, dalam istilah sains itu antara lain adalah arang. 12 gram arang atau karbon dapat dinyatakan sebagai 1 mol memiliki 6,0210⁻23 inti atom. Dan setiap inti memiliki energi sebesar 8,379 MeV. Jika 1 EV itu adalah 1,6 kali 10⁻⁻13 Joule, maka kalau 12 gram arang itu kira-kira energinya sangat besar sekali ya. Nah, sekitar segini. Ini hanya informasi saja. Selanjutnya kita akan belajar tentang isotop. Jadi, beberapa nuklida memiliki nukleon berbeda-beda seperti nuklida karbon. Nah, ini ada yang 12,6, 13,6, 14,6. Nah, penamaan untuk nuklida yang mirip-mirip kayak gitu itu namanya isotop. Isotop itu artinya protonnya sama. Ya, nih sama-sama 6. Kemudian ada juga isotop oksigen, sama-sama 8 tapi nomor masanya berbeda ya. Oke. Kemudian dari situ perbedaan apa yang terjadi pada nuklida tersebut? Nuklida dengan nukleon lebih banyak memiliki lebih banyak neutron. Dalam ukuran fisik akan berbeda volumenya. Makin banyak nukleon, makin besar ukuran nuklida. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti yang dihasilkan energi ikat inti. Akibatnya apa? Akan semakin mudah goyah dan kemungkinan ada sebagian dari proton dan neutron lepas dari ikatan inti. Sehingga keadaan ini menjadikan isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil. Sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit cenderung stabil. Nah, kalau kita lihat, isotop manakah yang paling stabil dan paling tidak stabil antara karbon ini? Bagaimana dengan isotop oksigen? Ya, jadi kalau antara karbon 12,6C paling stabil dan 14,6C itu paling tidak stabil. Yang ini juga 16O itu lebih stabil daripada yang 17O. Kenapa gitu? Karena tadi kata kuncinya di sini ya. Kalau nukleonnya lebih banyak itu tidak stabil. Lah, kalau misalkan ini selisihnya kan 8. Sedangkan yang ini selisihnya kan 9. Lebih banyak yang ini ya. Jadi dia tidak stabil yang 17 sama 8. Lebih tidak stabil. Selanjutnya kita akan bahas tentang kestabilan inti dan peluruhan. Oke, secara sederhana, isotop dengan nukleon sedikit berukuran kecil akan lebih stabil karena semua nukleon yang ada dalam jangkauan gaya ikat inti di dalam ya. Oke, kalau isotop yang nukleonnya banyak, maka ukurannya sedikit lebih besar dan kemungkinan melampaui jangkauan gaya ikat inti, jadi lebih tidak stabil. Intinya seperti itu.
Oke, di sini ada dua grafik. Gambar kiri menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada garis grafik N sama dengan Z, oke, adalah nuklida yang stabil. Gaya ikat inti yang berasal dari energi ikat inti mengikat kuat inti dan melawan gaya tolak elektrostatik. Tafsirannya bahwa untuk nuklida di luar grafik merupakan nuklida yang tidak stabil. Jadi selain di grafik ini itu tidak stabil gitu ya. Nah, isotop 16-8O stabil karena persis di grafik tersebut. Jumlah proton dan neutronnya sama yaitu 6. Sementara nuklida 17-8O tidak stabil, ada di atas grafik. Oke, kita lihat. Ini itu di atas grafik yang merah ini. Makanya dia dianggap tidak stabil gitu ya. Kemudian gambar kanan itu menjelaskan fakta bahwa energi ikat per nukleon. Nilai tertinggi ada pada 5626 Fe. Yang ini. Dengan energi ikat per nukleon sekitar 8,8 MeV nukleon. Kemudian kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang beberapa hal, ada tentang susunan inti atom, ya. Ini tentang simbol atomnya, defek massa, energi ikat, kemudian isotop, dan kestabilan inti. Kurang lebih seperti itu.